setiap kita orang-orang diberkati Tuhan, amin. Amin. Gue punya satu pertanyaan buat lu Kak. Apa tuh? Misalkan nih, sesuatu hal yang pengen banget lu capai, tapi lu tahu kalau itu mustahil. Suatu saat itu terjadi sama lu. Gue pengen tahu perasaan lu kayak gimana? Oh iya, gue pernah waktu itu menang lomba juara 1. Juara 1? Iya. Apa tuh? Lomba nyanyi. Lomba nyanyi. Nah, pada saat lu juara 1, respon lu apa? Reaksi lu? Reaksi gue waktu itu teriak kali ya. Lu teriak waktu Iya. itu? Pada saat juara 1 lu teriak? Iya. Gue pengen dengar nih, lu teriak tuh kayak gimana sih Kak waktu lu juara 1? Waktu lu juara 1, teriak lu kayak gimana? Gue pengen dengar. Oke, kayak gitu teriak lu. Iya. Gue mau nanya sama Gera, saat Gera dapet pasangan hidup, sehidup semati, gue pengen tahu reaksi Gera waktu teriak itu kayak gimana sih teriaknya? Ada serak-serak memang ya. Yoyo, sekarang Yoyo, lu punya satu set drum yang paling mahal dan itu ada di rumah lu. Gue pengen tanya, reaksi waktu lu teriak itu gimana sih Yo? Oke, satu lagi, David. Belum, sabar tunggu gua dulu tanya. Waktu lu teriak, waktu lu dapet satu rumah komplek yang asli, yang lu idam-idamin, reaksi lu waktu teriak gimana David? Sebentar Sel, Apa tuh, Pak? kayaknya ada yang kurang deh. Apa yang kurang? Gimana kalau kita sama-sama bersorak-sorai? Nah kita sama-sama ya boleh. Nah, sebentar. Apalagi, Kayaknya Kak? masih ada yang kurang deh. Ada yang kurang. Kita ajak yuk saudara-saudara kita di rumah untuk sama-sama Oke. bersorak-sorai. Selangkah demi selangkah, tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebut pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat dadaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan. Mari ya Roh Kudus, hampiri dan jamah setiap hati kami Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini ya Roh Kudus, jamah kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Engkau hadir di setiap rumah demi rumah Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. Tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Come on, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There is nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You are our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my shame is undone. Your presence, Lord. Oh, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place
Tuhan. Kami tahu masih ada lagi di depan kami Tuhan yang lebih dahsyat dari itu Tuhan. Kami tahu di depan kami saat kami sembah Engkau Tuhan, roh kami terbakar ya Tuhan, karena hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan. Let your fire burn in us. And as we worship you, let your fire burn in us. As we sing your praises, let your fire burn in us. As we lift our hands, high, we give you glory, God. Burn in us, burn in us. We want to worship you deeper. Take us deeper, Lord. Let your fire burn in us, God. Let it burn, let it burn, let it burn, God. Come on, sing it out. Set a fire. Set a fire down in my soul. I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. Set a fire, nyanyikan bersama-sama. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you, God. Mari saudara kita minta roh dari Tuhan lebih lagi. Set a fire down in my soul that I can't contain, and I can't control. I want more. Set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more. I want more. Set a fire down in my soul that I can't contain. We ask for more of you, God. Kami mau Kau lebih lagi, Tuhan. Set a fire on us. I want more of you, God. I want. Katakan set a fire. Set a fire down in my soul that I can't contain, I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul that I can't contain, and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Set a fire down in my soul. Can't contain, can't control. More of you, God. I want more of you, God. Mari sama-sama tutup matamu di rumah, di motor, semua orang yang lagi buka YouTube, yang lagi download, sama-sama tutup matamu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama dengan kawan. Kau tunjukkan kasih setia
setia. Ayo dengan iman sama-sama katakan yuk. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, saya tahu banget. Dan setiap daripada kita mengalami hari-hari yang struggle banget di kamar, di rumah. Dan hari ini kami tidak lagi secara online. Hari ini kita lagi belajar sama-sama yang bantu tahu. Mungkin udah bosan sama yang namanya online, buka YouTube, bikin game. Kita sama-sama sebentar untuk makan. Oh ya, I need God. Saya butuh Tuhan. Ada masa-masa ini mana saya merasa seperti di pojok-pojok, bahkan pengen banget kali dan kehidupan yang ada. Kalau bisa hidup itu dihapus diganti sama sesuatu yang baru. Tapi hidup nggak seperti itu. Ketika kau mengucapkan sesuatu, itu akan terjadi. Apapun itu akan terjadi. Mari sama-sama yuk. Yuk, yuk sama-sama. Kalau kau lagi di pas-pas jadi nol, ayo. Yang di kamar-kamar, kau ketemu sama Tuhan. Ayo, bangun manusia rohani, jangan manusia ketakutan. Ayo, wake up. Ayo Bekasi wake up. Ayo Jakarta wake up. Ayo Indonesia wake up. Mari semua wake up. Orang, Jesus, mari semua wake up. Ayo bangun. Don't be afraid. Deal with the spirit. Mulai minta sama Tuhan. Mulai minta sama Tuhan. Mulai minta sama Tuhan. Mulai minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta ini Tuhan, karena kau menunjukkan kasih setiamu. Wow, Bapa, terima kasih Yesus. Kau setia, kau setia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama buka kedua tangan kita ya. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku lagi ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu dan di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap amin yang ku memuji. Biar kahon saja katakan sama-sama. Ku bersyukur padamu buat kasih setiamu. Come on. Di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku,
bersyukur. Sesuatu yang spesial. Message hari ini akan disampaikan oleh seorang sahabat saya, seorang pastor di Bandung, namanya Pastor Fandi Latif. Dia lagi mengalami suatu hal yang luar biasa. Dia salah satu orang yang mengalami mukjizat dari apa yang hari ini terjadi di pandemi COVID-19. Dan ada satu yang luar biasa. Dia share kepada saya, uang nggak penting, semua nggak penting, yang penting cuma hidup. Kenapa? Karena dia bisa melihat beberapa ketakutan itu melanda orang-orang yang terkena COVID-19. Saudara, hari ini ketika kita dengar dari dia, teman-teman, saudara-saudara, bapak ibu dengar, hidupmu berharga di mata Tuhan. So, jangan takut, jangan sia-siakan hidupmu, jangan jadi orang yang introvert, jangan jadi orang yang ketakutan dengan banyak hal, jangan jadi orang yang egois. Hari-hari ini bangkit dan serap sebanyak-banyaknya apa yang kau dengar dari pesan dari Pastor Fandi. Dan saya percaya ketika kau menyerapnya dengan baik, mencernanya dengan baik, wow, ini bulan mujizat. Apapun yang kau minta akan terjadi di dalam nama Yesus. Sama-sama kita sama-sama sambut Pastor Fandi Latif dari GBI Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom teman-teman. Saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman semua, dan biar pada saat kesempatan ini saya ingin sedikit share apa yang mungkin saya dapatkan dalam beberapa waktu terakhir, apa yang perjalanan saya bersama Tuhan, dan biarlah ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami, sehingga setiap kami bisa mengalami semua perjalanan ini bersama Tuhan. Di tengah masalah, di tengah badai, di tengah krisis, kami percaya Engkau tetap hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, berkati siapapun teman-teman semua yang mendengar, biar menjadi berkat bagi setiap kami semua, membangun kehidupan kami, dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya, shalom saudara, sekali lagi bersyukur untuk kesempatan ini. Saya ingin bersama-sama kita belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Ya, saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini banyak orang berpikir, kenapa Tuhan, apakah Tuhan masih ada, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan setiap kita, ya, di tengah krisis yang begitu, yang menghantam kita, baik dari mungkin permasalahan yang menghantam kita, baik ekonomi, keuangan, ataupun juga mungkin masalah-masalah kesehatan. Jadi di tengah pandemi ini begitu banyak orang-orang yang bertanya, apakah Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Nah, satu ayat kita baca sebelumnya di dalam Ayub pasal yang ke-38, Ayub pasal yang ke-38 ayat yang pertama. Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Ya, kalau sudah kita akan baca bersama-sama Ayub pasal 38 ayat yang pertama, dikatakan demikian, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Nah, ayat ini cukup menarik karena di sini dikatakan bahwa dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Artinya di tengah badai, di tengah taufan, di tengah hal-hal yang buruk, di tengah masalah krisis yang menimpa Ayub saat itu, Tuhan tetap ada bersama Ayub. Tuhan bahkan berbicara di tengah masalah bersama Ayub. Jadi saudara dikasih Tuhan, penting bagi kita mengerti bahwa sekalipun kita ada di tengah krisis, Tuhan tetap ada bersama dengan setiap kita semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, mungkin ada beberapa sudah mendengar, beberapa belum mendengar, tetapi pada bulan Maret sampai April saya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, jujur dalam hari-hari itu, waktu saya dinyatakan positif, saya bertanya dalam diri saya, apakah Tuhan masih menyertai saya? Kok Tuhan membiarkan saya nggak merasa tidak pernah ada hal-hal yang buruk yang saya lakukan, tetapi kenapa sepertinya Tuhan membiarkan saya mengalami krisis kesehatan khususnya. Nah, pertanyaan yang mungkin sama bagi kita semua saat ini, kita bertanya, apakah Tuhan masih ada bersama kita di tengah masalah ekonomi ataupun yang lain sebagainya.
Tapi saya bersyukur bahwa di dalam 1 bulan isolasi di rumah sakit, saya akhirnya semakin menyadari bahwa sekalipun di tengah krisis, di tengah masalah, Tuhan tetap ada bersama dengan saya, Tuhan tetap ada di dalam saya, dan akhirnya saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Saya bisa melihat bahwa pelan-pelan tetapi pasti Tuhan membawa saya keluar untuk melihat kehidupan yang baru, kehidupan yang lebih baik, ya, kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh yang kita bisa pelajari. Ya, dengan waktu yang singkat ini saya ingin kita mempelajari minimal 3 tokoh yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Musa. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14, ya, Keluaran 14 ayat yang ke-9 dimulai, ya, kita akan melihat sampai ayat 16. Ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu mereka sedang ada di padang gurun, Firaun berubah pikiran dan Firaun bersama pasukannya mengejar bangsa Israel. Dan waktu mereka mengejar bangsa Israel, di hadapan bangsa Israel, di padang gurun tersebut, itu di hadapan bangsa Israel ada laut mati. Sehingga bangsa Israel saat itu mengalami dilema, maju kematian, nggak bisa, laut yang begitu luas, ya, dan di belakang itu tentara Mesir. Nah, saudara, kita akan melihat ayat-ayat berikut ini. Adapun orang Mesir, Keluaran 14 ayat 9, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pit Hahirot dan di depan Baal Zefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Israel bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, saudara, kita tahu cerita ini. Akhirnya kita bisa melihat ada sebuah mujizat yang luar biasa, laut yang terbelah. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari kisah Musa kita tahu bahwa Musa mengalami tekanan, bangsa Israel mengalami tekanan, khususnya Musa, dia tertekan. Ya, sebagai seorang pemimpin, dia melihat di depan laut, di belakang tentara Mesir, kematian, maju kena, mundur kena, ada di depan kematian, di belakang pun kematian. Tetapi saudara dikasih Tuhan, di tengah keterjepitan seperti itu, di tengah tekanan seperti itu, Musa mengangkat tangannya. Biarlah ini menjadi respon kita di tengah-tengah situasi seperti sekarang, bahwa di tengah keterjepitan, di tengah tekanan luar biasa, kita tetap berani mengangkat tangan kita dan percaya bahwa ada mujizat di dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat waktu Musa mengangkat tangannya, akhir yang terjadi adalah laut terbelah. Saudara, saya percaya bahwa mujizat ini nggak akan pernah terjadi. Mujizat besar ini tidak akan pernah kita dengar, ya, ataupun tertulis dalam Alkitab kalau bangsa Israel tidak terjepit, kalau Musa tidak pernah mengalami tekanan. Jadi saudara kasih Tuhan, saya percaya biarlah ini menjadi respon kita, bahwa di tengah kayaknya nggak ada harapan, kayaknya nggak ada jalan keluar, tapi disinilah kita bisa tetap mengangkat tangan kita, percaya waktu kita mengangkat tangan kita ada laut yang terbelah, ada kehidupan yang lebih baik, ada masa depan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Nah, oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Musa, kita memiliki respon dalam hidup kita seperti Musa. Di tengah masalah kita tetap mengangkat tangan, tanda kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memimpin kita, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika saya divonis positif COVID-19, saya percaya bahwa nggak ada orang yang mau seperti itu. Ketika dokter datang dan mengatakan bahwa ini nggak ada obatnya, saudara, saya mengalami bahwa ada masa-masa saya merasa bahwa kok kayaknya nggak ada harapan, kayaknya
bagaimana dengan kehidupan saya selanjutnya? Ya, saya down, saya mengalami keterpurukan di sana, mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami hal-hal seperti ini, mengalami penyakit yang tidak ada obatnya, bahkan bayangan saya adalah kematian, takut nggak selamat dan sebagainya. Tapi saudara, berjalannya waktu, akhirnya saya belajar bahwa saya tidak boleh terlena, saya nggak boleh untuk terus mengalami ketakutan, dan saya belajar untuk percaya lagi kepada Tuhan. Saya belajar untuk mengangkat tangan saya dan percaya bahwa masih ada mujizat di dalam kehidupan saya. Bukan suatu perkara yang mudah, saudara, tetapi akhirnya Tuhan mengizinkan saya melalui 1 bulan di rumah sakit, dan akhirnya hari ini saya dinyatakan sembuh dan negatif daripada COVID-19. Perjalanan yang tidak mudah, tetapi saya bersyukur bahwa saya bisa melihat bahwa di tengah masalah dan krisis, akhirnya saya bisa melihat ada laut yang terbelah di dalam kehidupan saya. Orang kedua yang kita bisa pelajari adalah Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, 1 Samuel pasal yang ke-30, ini cerita tentang Daud mengalami tekanan ketika istri Daud dan juga keluarga daripada para prajurit Daud itu ditawan oleh bangsa Amalek. Ziklag, kota tempat Daud tinggal bersama para prajurit dan keluarganya, itu dihancurkan, dirampok, dibakar. Ya saudara, saya nggak akan baca terlalu banyak. Saya langsung kita akan lihat 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dikarenakan para prajurit itu sakit hati, dikarenakan para prajurit itu pedih hati, mereka menyalahkan Daud. Ya saudara, karena mereka, keluarga, anak, istri, orang tua mereka ditawan, rumah mereka dibakar, dirampok. Akhirnya ayat ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah saudara, dikasih Tuhan, Daud mengalami keterjepitan, tekanan yang luar biasa. Tetapi di sini kita bisa belajar satu hal lagi, bahwa di tengah tekanan ini kesempatan kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di tengah masalah ini kesempatan kita merespon seperti Daud, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-8 berkata, mendekatlah kepada Tuhan, maka Ia akan mendekat kepada kita. Hari-hari ini mungkin kita bingung, mungkin kita takut, mungkin kita khawatir. Tapi di saat seperti inilah rasanya nggak ada jalan keluar, rasanya nggak ada pertolongan. Di saat seperti inilah mari kita responi dengan menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika saya di rumah sakit, saudara, saya divonis dokter positif, dan saya mengalami ada sedikit keraguan bahwa mungkin nggak ada saya bakal sembuh atau saya akan mengalami hal yang buruk saat itu. Tapi saudara, beberapa hari saya stres, saya banyak pikiran, susah tidur karena ketakutan, karena kebingungan, gelisah. Tetapi setelah beberapa hari akhirnya saya belajar menguatkan diri saya kepada Tuhan. Sesuatu yang akhirnya saya berkata, saya nggak boleh kalah, saya harus menang sama penyakit ini. Dan dimulai dengan menguatkan diri saya kepada Tuhan. Saya mulai berdoa, saya mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Ada seorang rekan memberikan ayat suatu pagi, dan dikatakan di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa aku tidak akan mati, aku akan hidup, aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Waktu saya menerima ayat itu menjadi sebuah dasar saya untuk mendeklarasikan bahwa saya tidak akan mati, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, sebisa mungkin, sebanyak mungkin, setiap hari saya perkatakan, saya tidak akan mati, saya akan hidup, saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi saudara, saya memaksa diri saya nggak baca berita, saya nggak lihat WA yang penuh dengan berita-berita kematian atau hal-hal yang akan mempengaruhi pikiran saya, tetapi saya berusaha untuk menjaga diri saya supaya saya hanya fokus satu hal, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Di saat saya nggak bisa lagi percaya kepada orang lain, saya nggak bisa percaya kepada yang namanya
materi, saya nggak bisa lagi percaya dengan yang namanya obat dan sebagainya, karena memang tidak ada obatnya. Uang pun tidak bisa membeli kehidupan saat ini. Ketika kita terkena COVID-19, orang pun nggak ada yang bisa menolong kita diisolasi, nggak ada orang bisa menemani kita. Tapi disitulah saya belajar untuk menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Ya, setiap hari saya hanya coba untuk terus menjaga pikiran saya, menjaga hati saya untuk percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan saya. Jadi, apapun yang saudara alami hari ini, biarlah kita juga belajar hal yang sama. Mari kuatkan diri kita, mari kita dorong diri kita untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sesuatu yang sekali lagi tidak mudah, tetapi ketika kita punya kepercayaan sama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan membuka jalan dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Tokoh ketiga yang kita bisa pelajari adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Tuhan Yesus pun pernah mengalami yang namanya ketakutan. Tuhan Yesus itu adalah 100% Tuhan, tetapi juga 100% manusia. Di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-41, di situ diceritakan bahwa ketika sebelum Yesus disalib, saudara, dia ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tetapi di sini diceritakan, Lukas 22 ayat 41 dikatakan, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, Yesus pun pernah mengalami ketakutan. Dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Dia tahu sebentar lagi dia akan masuk dalam penyiksaan. Sebentar lagi dia akan disalib dan mati di kayu salib. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata Yesus sangat ketakutan. Bahkan dia berkeringat, dan saking takutnya, keringatnya itu seperti darah yang menetes ke tanah. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi ada Tuhan Yesus pun berdoa kepada Bapaknya. Dikatakan, kalau ambillah cawan ini. Dia berdoa kepada Tuhan, ambillah cawan ini. Artinya kalau mungkin boleh, Yesus nggak harus mati atau nggak harus ditangkap. Kalau boleh, ambil, jangan terjadi. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ doanya. Yesus berkata, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Saudara dikasih Tuhan, ini respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Sebagai manusia dia takut, sebagai manusia dia mengalami kegentaran, kegelisahan. Tapi di sisi yang lain dia tahu bahwa ada kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupannya. Nah, saudara, dalam kehidupan kita pun seringkali kita berharap hal-hal yang baik. Kita berharap Tuhan menjaga kita dari semua malapetaka penderitaan yang ada. Kita berdoa, kita berharap Tuhan mengangkat semua hal-hal yang sulit, semua masalah, semua tekanan, semua gunung yang menghalangi kehidupan kita. Tetapi terkadang kita harus juga belajar bahwa bukan keinginan kita yang harusnya jadi, tapi keinginan Tuhan. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan. Mari kita responi hari-hari ini dengan berkata, Tuhan, kalau boleh, biarlah krisis ini cepat hilang dari kehidupanku. Tapi bukan keinginanku yang jadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara, saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oleh karena Allah setia, ketika kamu dicobai, itu tidak melampaui kekuatanmu. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya percaya ayat ini berbicara tentang bahwa segala sesuatu yang kita alami, yang Tuhan izinkan terjadi, itu dapat kita tanggung. Itu dapat kita selesaikan. Masalahnya adalah terkadang kita gak punya kekuatan untuk percaya bahwa ini semua bisa kita lalui. Kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Kita seringkali mengandalkan keinginan kita. Harusnya ada mujizat, harusnya sembuh. Harusnya saya gak mengalami krisis karena saya anak Tuhan. Tapi saudara, ada di atas semua itu, ada yang namanya kehendak Tuhan. Yesus tetap harus mati, saudara, karena kehendak untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu penebusan umat manusia. Artinya, Yesus tetap harus mengalami penderitaan, salib. Tapi di balik salib itu ada kemuliaan. Mungkin hari ini kita tetap harus ada di dalam krisis, tetap ada di dalam hal-hal yang gak enak.
Tapi saya percaya di balik semua ini adalah kemuliaan Tuhan bagi kehidupan kita. Ayub 36, perikopnya berkata demikian, bahwa proses masalah itu untuk membuat kita bertobat. Saudara, ini kesempatan yang baik, bahwa Tuhan izinkan kita mengalami krisis adalah supaya kita belajar mengutamakan kehendak Tuhan lebih daripada kehendak kita. Dan kita bertobat, memperbaiki kehidupan kita menjadi orang-orang lebih baik. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ketika saya di rumah sakit, jelas pasti saya berdoa untuk kesembuhan. Ya saudara, tetapi kadang-kadang karena saya berharap cepat mengalami mujizat. Ya misalnya contohnya saudara, bahwa ketika saya pertama kali masuk rumah sakit, saya ini masih suspek, saya ini masih dicurigai. Jadi dokter atau perawat berkata, "Pak, nggak usah khawatir, Bapak ini pasti suspek. Mungkin bisa juga negatif." Jadi waktu itu saudara, saya masuk tanggal 22 Maret subuh, ya 21 Maret malam, dan saya dicek atau dites swab itu 22 siang. Jadi waktu saya dites, saya berdoa, saya berharap ini pasti ada mujizat. Saya negatif, saya nggak akan positif COVID-19. Jadi selama 2 hari saya berdoa, dan saya yakin waktu itu bahwa saya pasti sembuh. Tapi ternyata saudara, 2 hari, jadi kurang lebih tanggal 24 Maret, hasil keluar, dan saya dinyatakan positif. Nah saudara, jujur waktu itu saya berpikir, kenapa ya? Kenapa? Apa Tuhan? Apa saya salah? Jadi saya hanya gelisah dengan pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya dan kenapa. Kemudian saya dirawat saudara. Dalam perawatan itu bukan sesuatu yang mudah. Di ruang isolasi, kami satu kamar 6 orang, saya melihat rekan-rekan yang kritis, saya melihat pasien-pasien lain yang kritis, ya sesak nafas, dibawa ke ICU, dan beberapa tidak dapat diselamatkan. Jadi saudara, itu menghantui saya, itu membuat saya semakin gelisah. Ya bayangan kematian ada di depan saya. Saya merasa bahwa mungkin nanti ada giliran saya untuk mengalami seperti apa yang beberapa orang di kamar saya alami. Tapi saudara, jadi hari-hari saya lalui dengan ketakutan, dan saya berdoa, Tuhan tolong, tes berikutnya saya sudah negatif. Jadi saudara, tanggal 31 Maret, ya kurang lebih berarti 1 minggu kemudian, saya dites lagi. Jadi di situ pun saya berdoa, Tuhan saya pasti sembuh, saya sudah negatif, saya sudah positif, dan sekarang saya percaya mujizat. Dan ternyata saudara, hasilnya masih tetap positif. Dan saya masih terus mempertanyakan kenapa ya, kenapa. Sampai akhirnya saya belajar dari Lukas 22 ayat 41 sampai 44 yang kita baca tadi, di mana di situ ada perkataan, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah saudara, waktu saya mulai belajar, Tuhan saya pengen sembuh, Tuhan saya pengen melalui semua ini dan pulang dengan selamat. Tapi di balik semua keinginan saya, biar saya belajar kehendak-Mu yang jadi. Jadi saudara, saya mulai belajar menyerah. Saya mulai belajar bukan keinginan saya yang jadi, tapi keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami keadaan yang sulit waktu itu. Akhirnya saya mulai berdoa, Tuhan tolong tunjukkan kenapa saya harus mengalami ini. Tuhan berbicara kepada saya. Kenapa saya harus melalui hal-hal yang sulit seperti ini? Apa tujuan Tuhan? Pasti saya harus belajar lebih baik tentang Tuhan. Pasti ini adalah bicara tentang saya harus bertobat lebih lagi. Tapi saya juga harus belajar ternyata untuk percaya bahwa di balik semua penderitaan ada rencana Tuhan bagi kehidupan saya. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini apapun situasi yang saudara alami, sekali lagi saya percaya bahwa mungkin kita nggak mudah bagi kita melaluinya, tapi saya percaya di balik semuanya ada rencana Tuhan bagi kita semua. Saya berdoa kita semua bisa lalui pandemi COVID-19 ini dengan kuat, dan kita akan melihat kemenangan di depan kita, kemenangan bagi hidup kita, keluarga kita, gereja kita, komunitas kita, kota dan bangsa kita. Dan saya percaya di balik semua ini ada penuaian besar yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Sekali lagi saya berdoa setiap kita diberkati dengan sharing singkat ini.
dan kita bisa melihat rencana Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya ingin ajak kita bersama-sama beberapa saat kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, sesuatu yang singkat, tapi kami berdoa biar semua ini, biar Roh Kudus yang tanamkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus sendiri yang berbicara lebih lagi dalam kehidupan kami, mengajar kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu Tuhan. Ini doa kami, biar kami hari-hari ini semakin kuat Tuhan. Hari-hari ini semakin belajar untuk meresponi semua hal yang terjadi seperti Musa. Sekalipun di tengah tekanan tetap mengangkat tangan percaya bahwa ada mujizat. Belajar seperti Daud, ini adalah kesempatan untuk kami menguatkan diri kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan kami mau belajar seperti Yesus. Sekalipun kami memiliki keinginan, kami memiliki harapan, tapi di balik semua harapan dan keinginan kami ada kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama setiap kita semua, katakan amin. Ayo sama-sama kita, sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa dulu buat gereja yang dipimpin oleh Pastor Fandi. Dan kita berdoa sama-sama juga biar Indonesia ngalami sesuatu yang dahsyat di tahun ini. Dan kami bersyukur buat Pastor Fandi Tuhan. Saya berdoa biar jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di Bandung berlipat kali ganda di masa-masa ini, karena kami percaya dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan kami gak lupa berdoa buat Indonesia. Kami gak lupa berdoa buat Bekasi Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan mencurahkan Indonesia di akhir zaman ini. Dan Tuhan bukan hanya mencurahkan sesuatu yang rohani, tapi juga Tuhan membuat bangsa ini bangkit kembali.
Kami berkata dihidupkan kembali ekonominya, dihidupkan keberaniannya, dihidupkan kembali semua semangat yang ada. Dan kami percaya kebangunan rohani terbesar terjadi di tahun-tahun ini Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi berdoa juga buat Pastor Andi dengan pastoral yang Anda. Diberkatilah Tuhan, diberkatilah GBI Gandaria City, diberkati dengan melimpah-limpah-limpah. Kami tahu tahun inilah tahun multiplikasi, tahun dimana Tuhan membuat gereja jadi detail. Dan kami percaya Tuhan, semua yang Tuhan lakukan buat pastoral itu dipimpin oleh Tuhan dan jadi sebuah kenyataan yang dahsyat. Bila sebentar kami akan sama-sama menikmati hari yang indah ini, kami akan sama-sama terima berkat-Mu Tuhan. Mari sama-sama buka kedua belah tanganmu saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bakulmu, diberkati apa yang kau makan, minum dan pakai di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. We miss you all.